Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk minggu ini untuk saham perbankan ya. Seperti biasanya, setiap minggu saya selalu rutin untuk bahas saham perbankan, terutama yang bank terbesar ya atau big banks ya. Jadi sebelum itu saya umumkan dulu untuk event yang akan datang. Mungkin saya sudah umumkan sebelumnya ya. Jadi saya umumkan lagi mungkin yang barusan nonton atau yang baru tahu channel ini. Jadi event yang akan datang ada dua ya. Tanggal 19 itu hari Kamis. Kemudian tanggal 21 hari Sabtu ya. Semuanya itu eventnya hybrid. Hybrid itu artinya online dan onsite. Jadi kalau Anda lagi di Surabaya, Anda bisa ikut yang onsite atau memang tinggal di Surabaya, Anda juga bisa ikut yang onsite ya. Saya akan lihatkan dulu untuk em, materinya yang akan dibahas ya di edukasinya. Sebentar, Em, saya sharekan dulu screen-nya. Jadi yang pertama itu tanggal 19 hari Kamis jam 9 pagi sampai jam setengah 12. Setelah itu makan siang ya. Setelah edukasi makan siang disediakan itu onsite di kantornya IDX Jawa Timur. Jadi yang di Surabaya atau kebetulan lagi di Surabaya Anda bisa langsung datang ke tempatnya. Sign up-nya linknya ada di video deskripsi bawah ini. Jadi ini khusus untuk Stockbit atau yang belum punya Stockbit sekuritas tapi berminat untuk ikut ya. Pengen tahu seperti apa, Anda bisa join edukasinya. Jadi bagaimana kita itu menganalisa suatu saham, trading itu seperti apa, manajemennya, portfolionya seperti apa. Jadi akan dibahas. Nah ini memang sengaja saya pada saat live ya supaya tahu kondisi market yang sesungguhnya kalau misalnya Anda mau trading sendiri atau invest sendiri ya seperti itu. Jadi Anda jangan lupa untuk sign up. Ini untuk tanggal 19 September 2024. Kemudian untuk yang hari Sabtu itu juga hybrid online dan onsite di Surabaya. Kalau di Surabaya itu di gedung Pakuwon Center yang Jalan Embong Malang nomor 1 ya. Ya, Surabaya ya. Jadi gedung Pakuwon Center yang di TP itu loh, Tunjungan Plaza ya. Jalan Momalan nomor 1 itu di lantai 21 di tempatnya PT KB Volburi Sekuritas. Ini semua terbuka untuk umum ya, walaupun yang tadi Stockbit itu kan untuk yang punya Stockbit. Kalau yang ini untuk umum ya. Jadi Anda kalau belum punya sekuritas KB Volburi atau nggak punya ya Anda bisa datang juga ke edukasinya kalau mau ya seperti itu. Yang onsite memang ada biaya komitmen 100.000 per orang. Jadi Anda bayar atau transfer 100.000, nanti uangnya itu dikembalikan pada saat Anda datang ya. Jadi free sebenarnya ya. 100.000 itu untuk komitmen datang aja. Karena kadang-kadang orang itu daftar, tapi nanti dia nggak datang gitu ya. Padahal konsumsinya sudah disediakan ya, makan siangnya. Karena sebelum mulai itu kan mulainya kan 12.30. Itu kita makan siang dulu, disediakan sampai nanti jam 3 ya, seperti itu ya. Atau sampai selesai sampai jam 4 lah biasanya kadang-kadang molor 1 jam. Nah, itu juga online juga. Nah, silakan daftar, linknya ada di video deskripsi bawah ini. Jadi ada dua event ya. Jadi yang kali ini untuk yang seri keempat ini saya akan bahas untuk next level stock margin trading. Jadi kapan kita menggunakan rekening margin ya, bagaimana cara penggunaannya, terus baik itu money managementnya seperti apa, screeningnya untuk saham-saham yang margin itu gimana ya. Ini khusus untuk yang di sekuritas CP. Nanti ada beberapa list saham margin yang sudah disediakan, Anda tinggal pilih aja sesuai dengan resiko profil masing-masing ya. Jadi memang kadang-kadang kalau orang bilang Pak Sunar kok ngajarin ngutang gitu ya di saham ya pakai rekening margin ya itu kan bahaya. Sebenarnya kalau kita bilang berbahaya, memang margin itu ada bunga yang harus kita tanggung. Kalau misalnya kita pakai rekening margin ya itu bunganya 1 tahun kalau di CP ini dia lagi promo bunganya kurang lebih sekitar 12,03% ya efektifnya ya. Jadi 1 bulan itu sekitar 1% lah, 1% lebih 0,5 ya, 1,05% lah kurang lebih seperti itu ya. Efektifnya seperti itu kurang lebih ya. Jadi em, kalau kita bilang rekening margin itu bahaya, saham itu dalam 1 hari bisa naik turun lebih dari 1% kan, bahkan bisa sampai 5% naik turunnya kan, bisa ada yang sampai arah 25% kalau dia naik, kalau dia ARB ya juga sampai 25% ya. Nah, apakah rekening margin berbahaya? Jadi rekening margin ini untuk menaikkan posisi kita pada saat ya beberapa kondisi yang sudah em, di mana kita perhitungkan itu rewardnya lebih besar daripada risknya ya. Nanti kita akan belajar di acara edukasi ya.
uh, bagaimana menggunakan margin secara efektif ya untuk mendukung profit kita supaya profit kita lebih banyak ya seperti itu ya. Bukan menyesatkan orang untuk utang enggak ya. Jangan salah paham ya. Jadi bukan mengajari orang utang di saham enggak ya. Untuk menaikkan posisi kita, leverage kita kalau di mana ada suatu saat itu rewardnya itu jauh lebih besar daripada risknya. Jadi kita bisa pakai recurring margin untuk menaikkan keuntungan kita ya seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi langsung kita bahas masuk materi. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham BBCA, Bank Sentral Asia. Jadi kalau kita perhatikan saham BCA ini memang dia masih testing area resistennya sekitar 10.500. Nah, kalau kita perhatikan MA20-nya untuk BBCA ini masih bagus ya. Arahnya masih mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Ini masih bisa naik lagi, masih bisa. Kalau yang mau buy on weakness BBCA, sudah saya sebutkan dari beberapa minggu yang lalu, Anda bisa buy on weakness di area sekitar 10.200 atau 10.000 paling bawah 9.800. Ini sebelumnya saya gambarkan yang paling bawah 9325 sudah kena ya. Tapi kalau kali ini Anda jangan tunggu di 9325, sementara kita tunggu di 9.800 MA 200-nya. Kalau dia turun ya kita jangan langsung buy. Buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Anda bisa buy on weakness juga di MA20-nya. MA20-nya saat ini di 10.327. Jadi 10.300-an lah ya. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan buy. Nah, yang posisi terakhir hari Jumat itu tanggal 13 September 2024 untuk penutupan BCA masih bagus. Jadi kalau Senin, maaf bukan Senin ya, Senin tanggal 16 libur ya. Eh, jadi tanggal 17 September ini kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya, kita tambah lagi average up. Kalau misalnya turun ya kita tunggu aja nanti di area buy on weakness-nya 10.200 atau 10.000 10.000 sampai 9.800 lah yang paling bawah ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Nah, kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih, kalau kita lihat swing high terdekatnya itu di 10.425. Jadi kalau dalam minggu ini tanggal 17 September sampai dengan tanggal 20 September 2024, kalau dia berhasil naik ke atas 10.425, kita boleh tambah lagi buy high sell higher, ya kan, tambah lagi yang belum punya boleh buy, yang sudah punya boleh tambah lagi average up ya. Target price berikutnya dia akan menguji 10.600 dan 11.000. Ya kurang lebih cukup ya untuk BBCA. Berikutnya untuk BMRI atau Bank Mandiri. Kalau kita lihat Bank Mandiri ini MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atasnya MA20-nya. Kalau kita lihat trading range-nya untuk Bank Mandiri ini antara 7.000 sampai dengan 7.400. Jadi kalau misalnya turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Kalau dia berhasil naik ke atas 7.425, target price berikutnya adalah 7.700 dan 8.000 ya. Kalau yang mau buy on weakness tunggu aja di area sekitar ini yang saya kotain ya. 6.800 atau paling bawah ya 6.400 sampai 6.500. Nah, masalahnya kalau sahamnya tersebut masih kuat uptrendnya, kalau Anda tunggu di bawah, Anda nggak dikasih-kasih, nanti Anda ketinggalan profit ya. Jadi untuk BMRI ini uptrendnya masih bagus ya, kalau mau trading ya silakan buy karena masih bagus selama dia masih bertahan di atasnya 7.000 atau di sini kalau kita lihat swing low yang sebelumnya di sini area supportnya kurang lebih 6.900-an. Jadi selama dia bertahan di atasnya itu dia masih ada peluang untuk breakout lagi dengan target berikutnya 7.700 dan 8.000 untuk Bank Mandiri ya. Masih ada peluang untuk breakout make a new all time high lagi ya. All time high yang baru lebih tinggi lagi. Ya, cukup. Berikutnya BBRI. BBRI ini sudah saya sebutkan dia konsolidasi yang terakhir saya sudah sebutkan di grup trading private saya namanya Sunar Share Trade ya. Sudah saya sharekan, saya ada buy tambah lagi average up untuk BBRI kalau salah 5250 ya atau 5255 ya kalau seingat saya 5250 kan. Saya pasang uh, buy, kemudian saya buy. Nah, ini dia sudah bagus ya. Memang kalau kita lihat di sini, ini kan area resisten Pak Suntar, 5.300 sampai 5.325 high-nya sebelumnya, swing high-nya ya. Nah, saya sih lihatnya bukan karena resisten terus kita takut, enggak. Ya kita lihat uptrend-nya. Apakah uptrend-nya masih bagus? Nah, tahu dari mana Pak Suntar? MA20 atau harga rata-rata 20 harinya, itu masih mengarah ke atas, yang gambar biru ini ya. MA20 masih mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya, berarti uptrend-nya masih bagus. Secara sederhananya seperti itu. Kalau mau dibikin rumit ya mungkin bisa lihat chart pattern-nya atau digambarkan garis-garis trend lainnya, ya primary trend-nya, secondary trend dan lain-lain. Tapi saya gampangannya yang saya ajarkan itu pakai MA20 ya. Mengarah ke atas, harga sama masih di atas MA20, ya kita boleh buy. Nah, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 5.325, boleh tambah lagi average up, target price berikutnya di eh, dia akan menguji resisten 5.450 dengan targetnya di 5.750, 6.000 dan 6.250 sampai
all time high-nya sebelumnya di 450. Ya, seperti itu ya. Mungkin pertanyaannya seperti ini Pak Sunar, BBRI terakhir kan laporan keuangannya kurang bagus karena dia eh, labanya terpotong dengan cost of credit-nya yang naik ya seperti itu ya. Nah, memang sih beberapa waktu yang lalu ya, dari quarter sebelumnya juga itu direkturnya sudah mengatakan ya, kalau Anda lihat di YouTube interview, dia cenderung untuk defensif untuk tahun ini. Jadi dia nggak terus terang aja kalau kita harapkan pertumbuhannya sampai 5% ke atas ya, itu mungkin agak susah karena dia sudah sebutkan direkturnya akan defensif. Nah, orang banyak yang bilang, Pak Sunar, BBRI itu jelek ya seperti itu ya. Ya, kenapa nggak yang lainnya, Bank Mandiri atau BBNI? Karena di antara yang lainnya ini yang masih tertinggal, yang masih relatif murah. Saya bilang relatif murah ya, seperti itu. Nah, kalau dibilang dia itu em, kredit macetnya untuk kredit mikro ya di BRI itu banyak yang macet jelek. Tapi kita harus mikirnya seperti ini ya. Jadi ibaratnya ya, kalau mobil itu misalnya mobil Avanza ya dengan mobil pickup truck gitu ya. Ya kan? Nah, pickup truck itu dia ada muatannya jauh lebih berat daripada mobil Avanza, ya kan? Nah, nanti kalau kita lihat ukur konsumsi bahan bakarnya, BBM-nya, tentu saja kalau kita lihat dari poin A dan poin B dengan eh, jarak yang sama, dengan kemacetan yang sama, ya kan? Dengan jarak waktu yang sama juga, ya. Itu kurang lebih nanti kalau kita bandingkan ya, itu pasti konsumsi bahan bakarnya untuk mobil pickup itu jauh lebih boros daripada mobil Avanza ya karena bebannya berat. Seperti itu ya. Efisiensinya juga desainnya dia itu bukan untuk efisiensi bahan bakar tapi melainkan untuk kekuatan untuk muat barang ya seperti itu ya. Sama kayak BBRI dia muatannya berat kredit mikronya ya. Nggak bisa dibandingkan dengan BBCA walaupun dibandingkan dengan yang lainnya lah ya BBNI atau Bank Mandiri menurut saya sih masih belum fair karena kredit mikronya untuk BBNI dan Bank Mandiri itu masih nggak sebesar BBRI ya seperti itu. Jadi kalau dibilang jelek ya kita lihat aja kita memandang kalau gelas isinya setengah aja itu kita mau memandangnya sebagai setengah full atau setengah kosong ya seperti itu. Kalau kita memandangnya sebagai setengah full untuk BBRI sebenarnya nggak terlalu jelek banget ya seperti itu. Bank BCA pun ya, Bank Sentral Asia ya, itu kalau dia terjun ke kredit mikro sebesar BRI, belum tentu profitnya BCA itu bakalan sebagus sekarang ya seperti itu ya. Jadi jangan dijelek-jelekan BBRI gara-gara dia kredit mikronya itu banyak yang macet ya seperti itu. Karena memang kredit mikro itu resikonya besar ya. Ya, tapi profitnya juga besar ya seperti itu. Nah, apakah dengan pemangkasan suku bunga ke depannya itu akan mengurangi profit dari BBRI? Belum tentu juga, karena kalau kita bicara mengenai kredit ya, itu kalau eh, pemberian kredit mikro terutama biasanya nggak seberapa pengaruh dengan eh, bunganya ya seperti itu ya. Itu biasanya lebih kecenderungan ke faktor eh, resiko kreditnya. Jadi kalau dia bisa mengendalikan resiko kreditnya, harusnya untuk BBRI ini dia masih bisa profit karena NIM-nya untuk kredit mikro itu besar ya. Ya, dia menanggung resiko besar. Jadi net interest margin-nya juga besar. Jadi potong bunga, suku bunga BI rate seharusnya nggak terlalu pengaruh ya. Seperti itu ya. Mungkin lebih menguntungkan mungkin ya eh, bunga simpanan dana pihak ketiganya mungkin agak bisa turun ya seperti itu. Ya, seperti itu untuk BBRI. Jadi untuk BBRI ini sebenarnya dibilang jelek fundamentalnya ya nggak jelek sih menurut saya sih. Lumayan bagus lah ya kalau dibilang bagus banget ya ya enggak ya seperti itu. Tapi ya kita maklum lah kredit mikronya dia gede banget. Kalau BCA disuruh nyalurkan kredit mikro sebanyak BBRI pasti dia juga kesulitan untuk profit lebih tinggi ya. Nah, seperti itu ya. Tapi cukup yang untuk BBRI ini masih kalau dia breakout masih bisa naik lagi tanda tinggal belinya bertahap aja. Asalkan dia masih bertahan di atasnya 4980 lah ya. Kalau mau pasang stop loss maksimumnya. Nah, selama dia masih di atasnya 4980 menurut saya BBRI ini masih cukup menarik. Berikutnya untuk BBNI, MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. BBNI ini masih ada peluang untuk buy ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh atau tunggu buy on weakness di MA20-nya sekitar 5.475-an ya. Kalau dia turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Kalau yang mau invest agak murah ya mungkin bisa tunggu di 5.200 atau 5.000. Tapi jangan tunggu di 4.750 karena kalau dia balik lagi turun di banyak 4.750 maka dia trennya akan
sudah berbalik arah lagi ya, sudah bearish ya. Dan downtrendnya makin kuat kalau dia turun di bawahnya 4750 ya seperti itu ya. Memang murah sih di sini kan dia rebound karena dia fundamentalnya masih cukup bagus. Jadi ikutin aja sesuai dengan trading range yang saya bagikan. Kalau dia berhasil breakout ke atas 5775 yang mau buy high sell higher untuk BBNI boleh, kita KPS berikutnya. Nah, dia akan menguji 6000 dan area high di sini sekitar 6.250 untuk BBNI. Jadi BBNI ini masih cukup menarik kalau mau buy, buy langsung boleh atau buy on weakness boleh. Ya. HK juga boleh ya seperti itu ya kalau mau ya. Yang penting jangan di average down ya. Kalau turun ya pasang trade stopnya atau stop lossnya. Nanti tunggu rebound mantul ke atas kita perusahaan buyback ya. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya untuk BNGA uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Ini ada resistennya sekitar 1960. Kalau dia berhasil naik ke atas 1960, yang belum buy silakan buy. Buy high sell higher, yang mau tambah lagi average up boleh ya. Atau kalau mau tunggu buy on weakness sekitar area 1850 sampai dengan 1900. Jadi tunggu aja, kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, kita barusan buy atau dia membentuk higher high dari swing high sebelumnya 1935 ya. Jadi kalau dia turun, tunggu kalau dia nggak dikasih di 1850 atau 1790 area buy on weakness yang saya gambarkan nggak dikasih ya. Tunggu kalau dia breakout naik lagi ke atas swing high sebelumnya yang mana di sini adalah 1935 kita barusan buyback ya atau buy yang belum punya. Yang sudah punya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1960 ya kita boleh tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya adalah 2100 sampai 2200 untuk BNKA. Kurang lebih cukup. Satu saham lagi PNBN. PNBN ini sudah saya bahas sebelumnya. Area buy on weakness sudah saya gambarkan 1345 ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order, kalau tertarik di PNBN harusnya sudah buy sekitar area 1345. Nah, ini MA20-nya masih mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya masih bagus. Yang mau buy strateginya ada dua. Tunggu di area buy on weakness di MA20-nya, mungkin nanti MA20-nya dipotong sekitar area 1350 sampai 1425 mungkin ya nanti ya. Jadi kalau dipotong dari atas ke bawah, kadang-kadang nggak harus ditembus ke bawah, kadang-kadang cuma disentuh atau kalaupun nggak disentuh, asalkan dia berhasil higher high dari 2 hari sebelumnya ya. Kalau kita lihat mundur ke belakang ya ini high-nya kan di 1390. Jadi kan nggak sampai dipotong ke bawah, tapi kalau dia berhasil naik ke atas 1390 menjelang penutupan atau besok paginya. Kenapa bayinya menjelang penutupan atau besok paginya? Karena kalau kita lihat menjelang penutupan turun di bawahnya, berarti kita tunggu 1 hari lagi. Besoknya barusan kita ambil action atau buy. Ya, memang ciri khasnya untuk PNBN ini sering kali ekor panjang ke atas. Jadi kalau misalnya Anda mau buy on weakness lebih baik ya. Tapi kalau misalnya nggak dikasih, eh, Anda tipe yang berani buy high sell higher atau scalping swing 1 3 hari, kalau dia berhasil breakout lagi ke atasnya 1490, Anda boleh buy. Yang belum punya, kalau sudah punya mau average up silakan. Target price berikutnya dia akan menguji 1565, 1615 dengan target berikutnya di 1695 itu untuk PNBN ya. Jadi uptrendnya masih bagus. Mungkin ada yang bertanya ya, Pak Sunar, apa mungkin nih ini nanti membentuk pola double top seperti ini ya? Ya, karena kadang-kadang di grup ya pengalaman saya ya dari sejak 2016 saya punya grup Telegram saham profit itu banyak orang itu menganalisa menggunakan chart pattern menggunakan andai-andai. Jadi chart patternnya belum terbentuk, ini diandaikan, wah ini bakalan double top ini Pak Sunar. Padahal belum pasti. Nah kalau trading chart pattern itu harus menunggu patternnya terbentuk, kemudian dia breakout dari neckline-nya, ya kita berusaha take action. Contohnya kalau ini digambarkan double top, dia bakalan reversal balik arah ke bawah, maka anda kalau sudah punya posisi stop loss-nya ya di neckline-nya ini ya memang jauh karena dia tinggi pattern-nya ya. Tapi kalau misalnya dia breakout ya kita lihat dia tunggu dari puncaknya di sini kalau dia breakout ya dia akan lanjut lagi naik ke atas ya. Dengan targetnya kita unggul ketinggiannya dari double topnya ini dia ke atas. Tapi double top itu kebanyakan reversal umumnya tapi nggak selalu ya. Jadi nggak pasti. Jadi kalau dia berhasil uh, mantul ke atas lagi biasanya kalau pakai double top ini bukan pakai di titik breakoutnya ini tapi kita tunggu di neckline-nya kalau dia berhasil rebound ya kita baru sampai ya seperti itu ya. Itu yang menggunakan chart pattern jadi bisa aja nanti mungkin triple top ya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya belum terbentuk ya kita lihat trennya masih bagus ya kita boleh buy lagi ya seperti itu ya. Jadi ini masih menarik mungkin ya bisa aja seperti ini ya. Jadi ya untuk NBN ya. Nah, mungkin seperti itu. Eh, Kurang lebih sih cukup ya. Jangan lupa untuk sign up event tanggal
19 hari Kamis ini eh, hybrid ya, sudah saya umumkan di depan, atau hari Sabtu kalau misalnya sibuk kerja hari Kamis nggak bisa ya hari Sabtu itu event lainnya juga ya. Kurang lebih sih seperti itu. Jangan lupa nonton video yang lainnya. Kemudian di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.